Cek 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 1 2 cek 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 1 2 cek 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 1 2 cek 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 1 2 cek 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 1 2 cek 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 c
cek 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 1 2 cek 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 1 2 cek 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 1 2 cek 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 1 2 cek 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 cek
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, melanjutkan pembahasan Kasyfus Syubhat. Masih di mukaddimah, kita belum masuk ke bahasan inti. Kalau pada buku antum ini (84) (90) sekarang ya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, "Idza 'arafta dzalik وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه." Jika engkau telah mengetahui hal tersebut dan juga sudah mengetahui bahwa jalan menuju Allah selalu ada musuh yang duduk menghalangi jalan tersebut, ahli fasahatin wa ilmin wa hujajin, yaitu yang terdiri dari kalangan orang-orang yang pandai berbicara serta memiliki ilmu dan argumentasi. Fal wajibu 'alaika an tata'allama min dinillahi ma yasiru laka silahan. Maka sepantasnya kita untuk mempelajari agama Allah yang bisa menjadi senjata bagi kita untuk melawan tuqatilu bihi haula'i syayatin alladhi qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbik
yaitu lawan dari kalangan setan dan petingginya, ya, jenderalnya, yang mengatakan qala bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, yaitu iblis yang mengatakan kepada Allah, karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu, dari jalan lurusmu. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan menghalangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Maksud dari ucapan atau perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa dalam berdakwah meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah sunnah, dakwah tauhid, maka siapapun setelahnya akan mendapati apa yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu penentangan, penolakan. Itu sudah sunnatullah. Tapi seringkali penolakan itu tidak diawali terlebih dahulu bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwahnya ini dihiasi dengan akhlak, dihiasi dengan budi pekerti yang baik. Maju lagi, maju. Ini jamaah. Jadi Rasulullah SAW itu kurang apa dalam berdakwahnya? Dijuluki sebagai Shadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya, membawa akhlak seperti ini tidak ada orang yang menolak. Julukan itu datang karena Rasul bermuamalah dengan masyarakat Makkah. Karena sama antum tidak akan ada penilaian apapun kalau kita tidak muamalah. Kasih fulus, kasih kerjaan, akan jadi apa? Terlihat, oh ini amanah, ini tanggung jawab, ini rajin, ini orangnya obsesinya luar biasa. Kapan? Kalau muamalah akan ketahuan. Rasul ini muamalahnya jamaah, bukan sekedar hanya ucapan belaka. Lah barang-barang berharga mereka itu, mereka dititipkan di siapa? Di Rasul. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan, inni nadhirul lakum, sesungguhnya aku adalah yang memberi peringatan kepada kalian. Sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah yang mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihun, katakan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Ya, jamaah, penentangan itu hakikatnya bukan dari orang luar, justru yang pertama adalah keluarganya. Abu Lahab dan konco-konconya, istrinya itu menentang. Kabilah Quraisy itu, keturunan itu ada 45. Banyak apa sedikit? Banyak sekali. Yang mengikuti Rasul itu sedikit. Padahal nih Rasul di keluarganya itu terpandang dari silsilah nasab, dari jalur ayahandanya, dari ibundanya itu mulia. Diambil karakter akhlaknya, ditolak ajarannya. Sampai 13 tahun lamanya Rasul menjadi nabi dan Rasul di Mekah tuh mau hijrah, barang-barang titipannya masih ada. Padahal Rasul dibaikot 3 tahun. Jamaah, di sisi lain ada orang
yang tidak bermuamalah sama orang lain, ya, tidak bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian dia mendakwahkan dakwah tauhid, lalu membid'ahkan, lalu mengkafirkan, lalu memusyrikan, lalu siapa, kan bahasanya begitu. Ya. Jadi kadang ini menjadi alasan, anak dimusuhin. Anak ini dikecilkan di kampung halaman. Ya. Coba ikuti langkah-langkah Rasul dulu. Jangan kita ini tetangga nggak pernah ditegur, tak pernah dialog, nggak pernah ngobrol, dibilang sama orang lain eksklusif. Ya wajar. Aduh, anak nih dikecilkan, ya, tidak ditegur, tidak disapa. Ya kita dulu, ya. Jadi kalau kita sudah mengikuti apa yang Rasul lakukan dari bagaimana metodologi dakwahnya, kemudian mendapatkan tantangan, yang ditolak itu ajarannya Rasul itu. Lah kita ditolak apanya? Kelakuannya. Ya. Jadi ada orang-orang yang kaku, nggak mau bersosialisasi, nggak mau kemudian bergaul. Anda gaul sama masyarakat bid'ah musyrik semua. Pertanyaannya, apakah masyarakat Makkah nggak melakukan kebid'ahan dan kesyirikan? Al-Quran turun kepada mereka. Dari kehidupan mereka kita belajar. Ya. Jadi jamaah, orang yang meneliti jejak Rasul itu punya prinsip, punya ideologi. Ya, antum tahu bagaimana masyarakat Makkah ketika kepada Rasul ini tidak bisa, ya, dikuasai, diarahkan sampai pada puncaknya. Gini aja deh Muhammad, ada 2 opsi ini saya kasih, ya. Na'budu ilahaka sanah wa ta'budu ibadi sanah, kan gitu bahasanya. Gini ajalah biar adil, bahasanya, biar kita ini sama-sama nyaman. Kami beribadah terhadap Robmu setahun, kamu beribadah kepada Rob saya setahun. Adil nggak? Adil. Ya nggak? Tapi Rasul punya prinsip. Ente kasih 2 opsi, anak pilih opsi ketiga. Prinsip, nggak goyah. Enggak apa jawabannya? Enggak ngoyo, ngoyo. Apa Mas? Enggak ngoyo apa? Kita punya prinsip. Ya, seolah-olah cakep tuh pertanyaannya. Karena itu kata penulis di sini, min a'da'i qa'idin alaihi ahli fasahati wa ilmin wa hujajin. Dia cakep dalam berretorika, dia ahli ilmu, dia punya hujah-hujah yang bisa kemudian kita ini terpesona. Nah, ini kan luar biasa. Iya juga ya, ibadah kepada Tuhannya, mereka juga ibadah kepada Tuhan saya, ya kan? Barter. Rasul punya prinsip, nggak milih dua-duanya. Koko hijrah. Kan gitu. Kapan? Hijrah itu sih kapan sih? Ketika sudah usaha itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, dakwahnya lisan, dakwahnya bilahal, sampai terlihat oleh mereka bagaimana Rasul itu ibadah, bagaimana Rasul itu berdakwah. Lalu muncul tawaran ini. Enggak goyah. Kapan? Kalau kita nih belajar kepada Rasul dan mendapati apa yang Rasul dapati, bagaimana kita meniti jalan para ulama, tidak kemudian kita goyah.
Ya, jadi sudah sunnatullah seperti itu. Tapi kita harus apa? Harus kita tempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dalam berdakwah. Karena di sini mengatakan wa arafta anna tariqa ila Allah la budda lahu min a'da'in qaidin alaihi. Akan senantiasa ada musuh. Ya. Musuh ini imma ya menyerang secara personal. Rasul itu diserang secara personal. Atau secara agamanya. Ya. Supaya apa? Supaya tidak mengikuti. Tapi ingatlah jamaah, dakwah Islam ini semakin ditutup sarana-sarananya. Bahkan Rasul itu diboikot 3 tahun, tidak melakukan apapun. Bahkan mereka makan dari dedaunan. Lebih buruk kotorannya katanya daripada apa yang dimakan. Saking apa? Saking sulitnya 3 tahun, bayangkan diboikot. Ya, tidak goyah Rasul. Ya, tetap apa? Tetap istiqomah sampai pun di akhir puncak boikot itu wafat istrinya, wafat pamannya, pasti ada konsekuensi. Kapan itu jamaah? Ketika kita ya melihat Rasul itu dalam berdakwah diketahui, ya diyakini, kemudian juga tidak ada orang yang mengelak. Maksudnya apa jamaah? Coba kalau kita tidak berdakwah, minimal dari penampilan yang kita ini dirasa asing mungkin sama orang lain. Padahal kita iltizam. Wah karena gitu. Dengan sunnah, brewok. Maka antum nggak usah pakai berewok-berewok yang itu, yang udah yang biasa aja. Ya nggak usah pakai penembus segala. Ya, maka jenggot anak segini beda sama Ami Fahmi, Ami Fikri. Ya karena imannya segini tantangannya. Coba ngebaroknya segini. Ya, artinya secara zahir aja udah beda kita ini. Orang lihatin dari atas brewok, jidatnya gitu, bajunya gitu, bawah cingkrang, geleng. Orang langsung geleng. Baru lihat aja Pak. Geleng-geleng, bayangin. Belum ngomong nih orang. Alhamdulillah. Kayak setan gitu. Diapakan halusnya itu jamaah? Itu dengan akhlak, dengan peragai kita yang baik. Ya, kan Rasul itu begitu. Apa kata Adi bin Hatim ketika pertama kali melihat Rasul ini orang Yahudi yang masuk Islam? Apa? Ya, apa kata beliau? Yang paling berkesan dari pertama kali bertemu dengan Rasul, ra'aituhu aktsaru tabassuman, paling banyak senyum. Ya. Senyum. Ya itu kayak begitu kan kalau senyum. Oh jadi orang apa? Wah, tadinya kirain bawa bom, jadinya apa? Oh berarti saudara kan begitu. Ya. Jadi jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, memang musuhnya itu akan senantiasa menghabisi, menyerang kita dari seluruh sisi. Dan itu sudah diikrarkan di hadapan Allah. Si jenderalnya itu sudah mengatakan di hadapan Allah. Qala Rabbi bima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim, akan aku palingkan dari jalan yang lurus. Itu di hadapan Allah berjalan. Jadi nggak heran, ya nggak heran kemudian para pengikutnya. Maka kata penulis, fal wajibu alaika an tata'allam min dinillah, wajib kamu itu belajar. Masalah kita ini bukan masalah serang, perang atau tidak jamaah, itu akan senantiasa ada. Antum kalau sudah hadapan musuh, ya berhadapan-hadapan, punya senjata apa enggak? Ya, jangan orang-orang ada musuh, oh siap lebih. Tapi pas dia mengeluarkan pistol senjatanya dari sakunya, dari belakang teng wajahnya, ya, lantung pas dikeluarin cuma kelereng, dibandring gitu, baru ketapel, ya kalah jamaah. Fal wajibu alaika an tata'allam min dinillah, wajib belajar, ya wajib belajar.
Maka kata Syekh di sana, jika engkau sudah tahu bahwasanya para musuh-musuh Allah itu ya memiliki kitab, memiliki ilmu, memiliki hujah, memiliki apa? Kitabnya tebal-tebal. Kemudian apa? Punya ilmu, punya argumentasi untuk mematahkan kita. Ya. Artinya senjatanya lengkap, mereka ini musuh, pakai baju besi, pakai perisai, bawa samurai. Nah, kita dengan tangan kosong. Lah ente kejedot sama perisai aja langsung pingsan. Kan gitu. Ya. Jadi kita harus tahu dia itu wajib kita untuk belajar di sini. Bahkan semua keburukan itu, semua senjata itu ada dari seluruh sisi jemaah. Maka apa? Engkau harus bersiap-siap menghadapi mereka. Kesiapan itu dapat dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, sebagaimana ditunjukkan oleh pengarang bahwa engkau harus memiliki argumentasi syar'i dan rasional yang dapat engkau gunakan untuk apa? Menolak argumentasi mereka. Ya. Seperti apa? Gembosan orang-orang misalnya firqah-firqah yang menyimpang. Al-Qur'an adalah makhluk. Allah di mana-mana. Ya. Allah itu sebagaimana kita atau menolak nama-nama. Itu kan argumentasi mereka itu ada di mana-mana, ada di gadget, ada di media sosial. Kita tonton, wah puyeng kita, oh iya. Oh, jadinya kan kena. Ya. Yang kedua, engkau harus mengetahui kebatilan yang ada pada mereka sehingga kita bisa membantahnya. Nah, ini kalau sudah membantah ya dengan rudud ilmiah, tentunya orang yang memiliki kecakapan. Tidak semua ulama itu mampu ke yang dua, membantah kesesatan, membantah argumentasi yang menyesatkan itu sedikit. Apa yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu sedikit orang jemaah. Ya. Di antara kitab beliau ini Darut Ta'arud An-Naqal wal Aqal. Syekhul Islam punya kitab ini nih. Ya. Beliau mengatakan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang datang dengan membawakan hujah yang ia gunakan untuk membantah kebatilan, melainkan hal itu menjadi hujah yang mengalahkan dirinya sendiri, bukan hujah yang memenangkan. Jadi Syekhul Islam itu kelompok-kelompok yang menyimpang di zamannya semua dibantah dengan argumentasi mereka. Ya, ya. Misalnya ada kelompok Syiah, ya. Maka Syekhul Islam itu membantah, ya. Dengan apa? Dengan hujah mereka, lalu dihantam dengan nas-nas dalil yang kuat. Ya. Contohnya misalnya Minhaj An-Nubuwah, Minhaj Sunnah An-Nabawiyah kata saya. Itu untuk menghantam orang-orang Syiah. Ada 4 jilid kitabnya. Darut Ta'arud Bainal Aqal wan Naqal tadi. Bagaimana bisa mematahkan setiap argumentasi mereka. Tentang Qadariyah, tentang Mu'tazilah, tentang Murji'ah dan lain. Habis di zamannya jemaah. Ya, ada yang berkutik. Itu orang seperti itu jarang. Di level yang kedua bisa apa? Bisa membantah kesesatan argumen-argumen mereka dengan apa? Dengan logika mereka. Seperti itu. Kemudian kata beliau, persoalan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh, sesungguhnya hujah yang benar itu jika digunakan oleh ahli kebatilan untuk memenangkan kebatilan, ia akan menjadi hujah yang mengalahkannya, bukan yang memenangkannya. Jadi jemaah ingat,
tidak ada firqah yang menisbatkan diri kepada Islam kecuali berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat bagaimana orang-orang Khawarij ya yaqtuluna ulama ya wa yatrukuna ubadul awthan. Mereka membunuh para ulama, meninggalkan para penyembah kesyirikan. Mereka berdasarkan dalil. Membunuh kaum muslimin itu berdasarkan dalil. Qadariyah berdasarkan dalil apa dia? Dia berdasarkan dalil. Ketika Qadariyah misalnya mengatakan bahwasanya tidak ada qadar, ya, Allah itu tahu ya apa yang terjadi ketika peristiwa itu sudah terjadi. Orang Jabariyah mengatakan manusia tidak punya kehendak, semuanya adalah kehendak Allah. Yang satu menafikan kehendak Allah, yang satu menafikan kehendak manusia. Dalilnya apa? Al-Quran. Udah liar, tolong sekalinya. Ya, maka ngaji juga kita ya bertahap. Tapi memang subhat di luar itu kan sudah luar biasa virus itu. Ya. Virus corona ini menggerogotinya pernapasan. Virus subhat ini menggerogotinya hati dan pikiran, nanti susah nanti dicabut dikeluarkan itu. Oleh karena itu banyak orang-orang yang menyimpang ketika kembali kepada kebenaran itu sulit move on-nya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali, ya, Abul Ma'ali dan ulama-ulama lainnya, ketika mereka sudah masuk ke lautan filsafat, sudah masuk ke dasar perutnya, susah keluar. Imam Ghazali dan Imam Al-Juwaini yang ngomong seperti itu. Subhat-subhatnya muncul terus kebayang kepikiran. Ya, contohnya di sini misalnya jemaah. Contoh subhat misalnya mereka punya hujah. Jaham bin Safwan. Jaham bin Sufyan ini jemaah, dia berdiskusi dengan Sumaniyah. Awalnya Jaham bin Safwan itu masih lurus. Ini diskusi dia. Jadi Sumaniyah ini adalah satu kelompok dari India. Ya. Mereka tidak beriman kecuali sesuatu itu bisa ditangkap oleh indera. Ya. Bisa ditangkap oleh indera. Ya. Indera itu ada berapa? Ada berapa nih? Bid'ah nih. Ya bingung kita. Ya. Minum halami. Maka kelompok Sumaniyah ini bertanya kepada Jaham bin Safwan. Apa pertanyaannya? Hal ra'aita rabbak? Ngomong kepada Jaham bin Safwan. Safwan. Wahai Jaham, pernah lihat Rabb? Apa kata Jaham? La, saya nggak pernah. Hal syamimta rabbak, pernah mencium baunya Rabb kamu apa enggak? Apa kata Jaham? La. Hal masista rabbak, sudah menyentuh bersentuhan dengan Rabb kamu apa tidak? Qala la. Hal sami'ta rabbak, pernah dengar apa? La. Idzan ta'budu rabbaka adaman, kalau begitu kamu menyembah sesuatu yang enggak ada. Apa kata Sufyan? Benar oge. Oh jadi gitu. Goyang. Ya enggak? Fahtajaba an nasi arba'ina lailatan. Ini Jaham bin Safwan ini teringat ucapan dari Sumaniyah kelompok ini. Dia ngerem diri 40 hari. Ingat ucapan tadi. Oh iya. Berarti idzan ta'budu adaman, engkau menyembah sesuatu yang enggak ada, enggak bisa dicium, enggak bisa dilihat, enggak bisa didengar.
Ya, tidak bisa dirasakan, tidak bisa disentuh. Kepikiran tuh sama Jahm bin Sofwan berapa lama? 40 hari. Lain matang 40 hari. Enggak bisa keluar, dia enggak bisa kemana-mana. Ya. Sehingga apa? Kata para ulama, la yashhudu la jum'atan wala jama'atan. Enggak salat Jumat, enggak salat berjamaah. Thumma kharaja 'alal ummah bihadzal madhhab al-fasid al-khabith. Kemudian dia keluar dengan madhab yang baru. Ya. Nah, ini jamaah, ini syubhat. Ya. Syubhat itu segitu ganasnya. Ketika apa? Antibodi kita lemah. Jahm ini apa yang kurang ya, Ma? Orang-orang yang sesat itu pinter-pinter. Tapi kabalingger. Lakin idza aqbalta 'ala Allah wasghaita ila hujajihim wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan. Kalau kamu menghadapinya, ya, menghadapi mereka, maka jangan takut dan jangan bersedih. Kapan? Kalau kita sudah mempersiapkan hujah-hujah itu. Ya. Kenapa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguh tipu daya muslihat. Tipu daya aja lah. Kalau muslihat itu biasa dipakai orang-orang sana. Tipu muslihat. Sesungguhnya tipu daya setan itulah lemah. Sehingga apa jamaah? Kata penulis, wal 'ami minal muwahhidina yaghlibu alfan minal ulama'i haula'il musyrikin. Orang awam saja dari kalangan kaum muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah, dapat mengalahkan 1000 ulama orang-orang musyrik. Itu orang awamnya. Tapi dia mentauhidkan Allah. Ya. Apa sih yang menyebabkan orang-orang musyrik tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Mereka ya tahu semua nikmat itu dari Allah. Tapi tidak melaksanakan konsekuensi nikmat rububiyah itu dengan ibadahnya kepada Allah. Orang muwahhidin akan mampu mematahkan argumentasi orang-orang musyrikin sebenarnya. Ya. Dari siapa? Tokoh-tokohnya. Syekh mengatakan orang-orang awam saja dari kalangan kaum muwahhidin dapat mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Ya. Orang awam dari kalangan kaum yang bertauhid maksudnya adalah orang-orang yang meyakini tauhid dengan ya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan seterusnya, dapat mengalahkan orang-orang musyrik. Ya, dapat mengalahkan orang dan nanti kita akan dibawa oleh penulis bagaimana syubhat-syubhat orang-orang musyrik ini tidak mau mengesahkan Allah misalnya dalam syafaat. Syafaat itu apa artinya? Pertolongan. Orang-orang musyrikin melakukan syafaat apa enggak? Jelas. Mereka datang kepada Lata, mereka datang kepada Uzza. Kalau kalian ini datang kepada Allah, apa bedanya kami ini datang kepada Lata dan Uzza? Dan seterusnya. Mereka punya apa? Punya syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada kaum muslimin. Mereka hanya mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah saja. Ini adalah tauhid yang masih kurang, bahkan hakikatnya belum merupakan ahlu tauhid dan tidak dikategorikan sebagai seorang muslim. Ya. Ketika Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arsy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tapi mereka kenapa tidak beribadah kepada Allah? Bahkan mereka mengatakan bahwasanya mereka punya 6 ilah, wahidun fis sama, 1 di langit dan 5 di bumi. Karena syubhat jemaah, kan syubhat. Fajundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan.
Akan tetapi tentara Allah lah yang akan apa? Yang akan memenangkan dengan hujjah, dengan lisan. Di muqaddimah kitab Al-Furusiyah Muhammadiyah jamaah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-furusiyatu furusiyatan. Jadi pendekar, panglima itu ada dua. Ya. Furusiyatu bisayfi wal jinan, yaitu dengan pedang, dengan senjata, dan wa furusiyatu bil lisani wal bayan, yaitu dengan argumentasi lisan. Baru itu Islam itu akan menyebar seperti itu. Ya, akan menyebar bil hujjah. Sekarang ini bil hujjah, perang di media sosial, diskusi-diskusi ya yang hangat. Kama annahum ghalibuna bisayfi wassinan, sebagaimana mereka juga akan dikalahkan dengan apa? Dengan senjata. Wa innamal khawfu al muhidin alladhi yasluku tariq. Nah, garis bawahi, wa laysa ma'u silahun. Yang mesti ditakuti, dikhawatirkan oleh seorang muwahhidin adalah ketika dia meniti jalan perang tadi tidak bawa senjata. Yang dimaksud senjata di sini apa jemaah? Hah? Itu namanya. Tapi bagi orang-orang awam itu apa? Keyakinan, keimanan, sehingga tidak goyah. Dia nggak punya argumentasi, tapi punya keyakinan. Mantap dia dengan sunnahnya, dengan agamanya, sehingga tidak tergoyahkan dengan argumentasi apapun. Tapi itu tidak cukup. Kenapa? Ketika dia berhadapan ya dengan musuh, dia bodinya kuat, dia badannya kekar, tapi itu punya pistol, tidak perlu bersentuhan tarungnya. Mereka punya senjata, kita nggak punya senjata. Kuat badannya, ya kuat, tapi nggak punya senjata. Kalah apa enggak? Ya nggak usah perlu tarung, antar keluarin silat, baru diri aja udah ditembak. Gitu maksudnya. Ya, sehingga apa? Kita harus belajar. Kita harus belajar. Sehingga semakin belajar akan menambah kekuatan. Wa qad manna Allahu 'alaina bil kitabil ladzi ja'alahu tibyana. Di antara senjata yang paling kuat itu adalah apa? Al-Quran. Tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Bahwasanya Al-Quran itu penjelas, huda, petunjuk. Ya. Rahmat, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Disebutkan 3 Al-Quran itu, tibyan, huda, rahmat, dan busyra di sini. Fala ya'ti sahibu batilin bihujajin illa wa fil Qur'ani ma yanquduha wa yubayinu butlanuha. Tidaklah orang-orang yang berdakwah dengan dakwah mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kebatilan, yang memiliki hujah-hujah itu, kecuali Al-Quran telah apa? Membantahnya. Cuman kan masalahnya begini, orang-orang yang membawa kebatilan, hujahnya juga dengan Al-Quran. Kita dengan Al-Quran. Misalnya Allah ya di mana-mana. Ya. Apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalilnya apa? Al-Quran. Yang lain mengatakan Allah istawa 'alal 'arsy. Al-Quran. Lah ini saya juga dalil dengan Al-Quran. Sebagaimana antum berada dengan Al-Quran, ana juga dengan Al-Quran tuh, kan gimana? Goyang. Ya. Kapan itu jamaah? Ketika tidak punya antibody tadi, tidak punya senjata, tidak punya argumentasi. Kalau dia punya argumentasi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bukan secara zat, tapi ini secara ilmu. Karena Allah sedang membahas tentang ilmu Allah di langit, ilmu Allah di bumi. Bukan sedang membahas zatnya. Ar-Rahman 'ala arsy istawa, ini zat Allah sendiri mengatakan di istawa di atas arsy. Kan? Hujah ini. Coba antum baca tafsir dari tafsir pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tidak ada yang menyimpulkan kemudian Allah zatnya di mana-mana. Enggak kan bisa gitu. Itu hujjah. Ya, itu hujjah. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir. Tidaklah datang satu masalah, satu kesesatan, satu penyimpangan, kecuali akan datang kebenaran dan dengan penjelasan yang sangat lengkap. Ya. Itu jamaah akan didapati bagaimana kalau kita belajar. Kita harus belajar. Qala ba'dul mufassirin hadhihi al-ayatu 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Al-Quran itu akan membantah penyimpangan-penyimpangan, ya, sampai hari kiamat. Wa ana adzkuru laka asya'a mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban li kalami hujjah ihtajja bihi al-musyrikun fi zamanina alaina. Dan saya akan sampaikan kepada para pembaca semuanya, katanya, tentang jawaban Allah tabaraka wa taala atas argumentasi yang mereka lontarkan. Kita akan jawab. Nah, ini baru jamaah, baru kita mau mulai masuk pembahasan. Itu di halaman berapa? Halaman berapa di situ? Halaman berapa? Wah, jauh tadi udah 100-an tuh. 101. Qala ba'dul mufassirin hadhil ayat udah. Fanaqul halaman 103. Fanaqulu jawabu ahlil batil min tariqataini. Kita akan bantah argumentasi orang-orang yang berada dalam kebatilan itu dengan dua cara, mujmal wa mufassal. Dengan secara global atau dengan secara terperinci. Insyaallah kita bahas di pembahasan berikutnya jamaah. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan, silakan jamaah. Ya. PR yang kemarin itu apa PR?